Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua masih diberi umur, diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Semoga sisa umur yang Allah titipkan bisa kita isi dengan amalan-amalan yang bisa membuka keberkahan, cinta, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita akan membahas sejumlah masalah. Kita akan bedah sejumlah persoalan kehidupan, dan kita akan bedah dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bahas yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana hukumnya pulang kantor, nongkrong-nongkrong di kafe? Atau ada juga ibu-ibu ketika menunggu anak-anak sekolah juga sama duduk-duduk di kafe. Apakah itu berdosa, Ustadz? Karena ada yang berpendapat itu adalah hal yang dilarang dalam agama. Ya, pertama ya, nawaitunya apa? Kalau Anda pulang kantor, duduk-duduk dengan teman-teman, relax ya, di kafe sambil ngopi. Nah, boleh nggak sih? Pertama, nawaitunya apa? Kalau di situ tidak ada unsur maksiat, lebih ke untuk membangun jaringan, membangun networking, atau mendiskusikan masalah pekerjaan supaya lebih santai, ngobrol di kafe sambil minum kopi, ya gitu, sambil menikmati makan malam. Tapi Anda kumpul di situ memang niatnya lebih kepada sesuatu yang maslahat. Tentu saja ini tidak ada masalah, ya. Tapi ketika Anda duduk-duduk di kafe, ngobrol-ngobrol, di situ ada gosip, di situ ada fitnah. Nah, jadi yang salah itu bukan duduk-duduknya, tapi gosip dan fitnahnya. Kebiasaan duduk-duduk ya di kafe, kalau zaman dulu bukan kafe, tapi kebiasaan duduk-duduk di pinggir jalan itu sudah ada zaman Rasul. Ini ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, "Iyyakum wal julusa 'alat turuqat." Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Ya kalau sekarang makan di kafe, ya kan gitu. Faqalu ma lana budda. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tidak bisa menghindarkan? Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, kami mah duduk-duduk memang untuk bincang-bincang saja, untuk ngobrol-ngobrol saja gitu. Jadi Nabi mengatakan, iyyakum wal julusa 'alat turuqat. Hindari duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, kata Nabi. Tapi para sahabat mengatakan, malana buddha. Gimana kalau nggak bisa kita hindari? Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Itu majelis di mana kami bisa ngobrol-ngobrol, kami bisa bertukar pikiran, kami bisa berbagi pengalaman. Qala, Nabi menjawab, fa idza ataitum illal majalis. Kalau kamu tidak bisa menghindarkan hal itu, fa'tut tariqa haqqahu. Maka perhatikanlah oleh kamu hak-hak pejalan. Wa ma haqqut tariq? Apa ya Rasulullah?
Qala ghaddul basar. Jaga pandanganmu. Jadi kata Nabi, kalau memang kamu tidak bisa terhindar ya untuk duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, coba perhatikan. Apa kata Nabi? Ghaddul basar. Jaga pandanganmu. Jangan sampai matamu itu duduk-duduk untuk melihat suatu yang haram. Fa'idha ataitum, kata Nabi, kalau kamu terpaksa, ya, mau tidak mau memang harus melakukan itu, ghaddul basar. Wakuful adza, tahan dirimu dari keburukan. Apa tahan dari keburukan itu? Yaitu, jangan sampai ngegosip, jangan sampai fitnah, ya. Jangan sampai omongan-omongan kita itu malah mengandung dosa. Mata kita itu tidak terjaga melihat yang haram. Wa amrum bil ma'ruf. Sok, kamu boleh duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Tapi untuk menegakkan kebaikan. Wa nahyun anil munkar. Untuk mencegah kemunkaran. Makanya, bagi bapak ibu yang pulang kantor, duduk-duduk di kafe, ya. Sambil rileks, makan malam, minum kopi. Tapi obrolan Anda bicara bisnis. Obrolan Anda bicara tentang penetrasi pemasaran. Anda bicara tentang penajaman program. Jadi isinya itu memang amrun bil ma'ruf, kebaikan, wa nahyun anil munkar, mencegah kemunkaran. Maka kata Nabi nggak apa-apa. Ghaddul basar, jaga pandanganmu, wa kaful adza. Jangan sampai omonganmu itu mengandung unsur-unsur dosa. Itu apa? Rambu-rambunya yang harus kita perhatikan, ya. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda sudah punya keluarga, ya jangan sering-sering melakukan hal itu. Karena walau bagaimanapun anak kita punya hak, suami kita punya hak, istri kita punya hak. Jangan sampai bapak-bapak hampir tiap hari sebelum pulang ke rumah itu nongkrong-nongkrong dulu. Ya kan gitu. Padahal di rumah ada anak, ada istri. Apalagi ibu-ibu pulang kantor nongkrong dulu. Padahal di rumah ada suami, ada anak. Nah ini tentu harus menjadi catatan khusus bagi yang sudah berumah tangga. Sebab kita ini kan hidup harus penuh amanah. Kita ini hidup harus penuh amanah. Kalau memang nggak penting-penting banget, kalau memang nggak perlu, ya nggak usah lah, cepat saja pulang ke rumah. Kalau memang tidak diperlukan itu, ya gitu. Jangan sampai nongkrong-nongkrong itu malah pelarian dari kalau pulang ke rumah anak-anak masih bangun, jadi malah capek. Nah itu keliru. Sebab justru anak kita itu golden age-nya, masa keemasannya ketika dia 0 sampai SD. Kalau SMP Anda pulang ada di kamarnya masing-masing. Nah, jangan sampai kita jadi ayah yang, kenapa kamu nggak cepet pulang? Malah nongkrong-nongkrong. Nunggu anak-anak tidur lah. Nah, itu ayah yang tidak amanah. Ya, kita semua bisa mengukur, bisa mengevaluasi kira-kira kenapa kita harus nongkrong-nongkrong, ya. Tidak cepat pulang ke rumah. Itu jiwa kita bisa menjawab dengan jujur, apakah itu memang bagian dari amanah pekerjaan atau kita lari dari kenyataan. Allah Maha tahu, ya. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, suami saya sering melemahkan semangat. Apakah omongannya harus ditaati? Misalnya saya mau bisnis. Suami suka bilang, ya, bisa nggak kamu jualannya? Kemana jualnya? Nah, jadi saya suka jadi ragu dalam menjalankan bisnis. Mohon penjelasan. Ya, begini ya. Kita itu wajib taat kepada suami kalau benar. Nabi mengatakan, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Kamu tidak perlu taat kepada orang yang menyuruh maksiat. Siapa orang yang menyuruh maksiat? Mau suami, bahkan orang tua juga
tidak perlu ditaati kalau menyuruh maksiat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Bila orang tuamu menyuruh kepada kemusyrikan, kepada dosa dan maksiat, fala tutihuma, jangan kamu taat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap kamu harus memperlakukan dengan santun. Itu ke orang tua. Suami juga sama begitu. Nah, jadi selama omongan suami itu benar, ya Anda dengar, Anda taati. Tapi kalau suami itu tidak benar ngomongnya, seringkali menjatuhkan mental, ya, seringkali membuli, ya, kamu bisnis paling rugi kamu. Nah, memang ada suami yang tidak memotivasi istri gitu. Padahal sahabat-sahabat tercinta, tugas kita makan kepada siapapun ngasih motivasi. Anak belajar dagang, malu kamu? Kok anak ayah punya mobil bagus, jualan? Nah, ini ayah yang nggak benar ini. Justru disupport. Ayah, aku mau jualannya. Ya sok-sok, belajar jualan. Biar kamu merasakan bahwa cari duit itu susah, nak. Jadi diasah jiwa bisnis anak itu. Malah bukannya kalau anak berbisnis itu dijatuhkan mentalnya, ya. Istri berbisnis dijatuhkan mentalnya. Bukan begitu. Kita ini waliyaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu bicara benar. Jadi selama itu baik, kasih motivasi. Ayah, mama mau belajar jualannya, sok jualanku ayah didukung. Butuh modal nggak? Biar ku ayah dibantuan. Nah gitu kudu nama. Seperti itu harusnya suami. Mama mau jualan apa? Ya aku mau nyoba deh jualan kerudungnya, sok atuh. Butuh modal nggak mama? Nggak, aku ngambil aja dari orang lain dulu. Ya sok. Mama kan banyak teman, ya mulailah dari situ. Jualan mama belajar berproses. Orientasinya jangan untung dulu. Ya mencari pengalaman aja dulu. Kan enak kalau suami ngomong gitu. Ya nggak Bu ya? Ini mah ya mama mau jualan. Lah kamu mah nanti malah bangkrut. Jualan bangkrut kamu mah. Nah belum apa-apa suami teh udah ngomong gitu. Itu kan tidak boleh. Kita mengatakan, Allah mengatakan waliyaqulu qaulan sadida. Ya gitu. Dan banyak loh anak itu mentalnya jatuh bukan oleh temannya, justru oleh ibu bapaknya, gitu. Ya, ayah, aku mau belajar renang. Janganlah, nanti kamu mati lagi belajar renang. Kan ada anak yang akhirnya takut air karena aku mau belajar. Jangan, nggak usah, apa sih, mati kamu tikarlep geratah, ya. Nah, gitu. Jadi kita ini waliyaqulu qaulan sadida. Yuk, kita bicara tuh yang bagus, yang memotivasi, ya, gitu. Yang bersifat menghargai, apalagi ke anak, ke istri, ke murid. Ya, kalau kita jadi guru kan kita harus selalu memotivasi. Ada guru begitu masuk kelas, Bapak yakin dari kelas ini suatu saat nanti bakal ada yang jadi menteri, bakal ada yang jadi gubernur, bakal ada yang jadi pengusaha, bakal ada yang jadi dokter, bakal jadi orang-orang hebat. Anak bapak pintar semuanya ya. Nah, ada guru yang seperti itu. Nah, dan harus seperti itu. Jangan masuk ke kelas, kalian ini mau jadi apa? Hah? Masa depan itu berat. Saya lihat tidak ada satupun yang berbakat di kelas ini. Nah, kan tidak boleh kita ngomong seperti itu di depan murid kita. Jadi kita ini, apakah ke murid, ke anak, ke istri, ke suami, harus memotivasi. Karena omongan yang baik, omongan yang benar, itu adalah doa. Ya, itu adalah doa. Ya. Itu yang bisa saya jawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Bapak sehat dan bahagia dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apa yang harus dilakukan agar tidak
terlalu memikirkan anak-anak dan mantu yang belum sejahtera. Ya, kita kan sebagai orang tua mendoakan. Jadi begini, Bu. Setiap orang itu kan ada batu ujiannya. Ada batu ujiannya. Ada orang yang diberi kesuksesan. Itu kan ujian, ya. Kalau anak mantu kita sukses, itu kan ujian. Apakah mereka jadi orang syukur atau orang kufur? Apakah syukur nikmat atau kufur nikmat? Tapi bisa jadi anak kita, mantu kita ini diuji dengan kekurangan. Tidak sejahtera. Ya, begitu. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah mendoakan dan memotivasi. Jangan sampai, kamu teh hidup tuh kayak gini terus, kenapa sih? Coba lihat tuh cara orang lain tuh. Orang lain masuk usia kamu teh sudah punya rumah, sudah punya mobil. Kamu kok masih ngontrak terus sih? Nggak boleh kita jadi orang tua seperti itu. Doakan. Dan anak kita juga ingin punya rumah. Dan anak kita juga, mantu kita juga ingin maju. Tapi boleh jadi kadar ujiannya di situ. Coba Anda lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan mencicipi, merasakan mati. Tapi sebelum manusia mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Jadi boleh jadi Anda punya anak, memang diujinya dengan kekurangan harta. Coba Anda lihat lagi di Al-Baqarah 155-157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Allah akan mengujimu dengan kekurangan harta. Jadi siapapun yang hadir pada pagi ini, hartanya seret, rezekinya seret, itu bagian dari ujian. Tugas kita mah ikhtiar. Ikhtiar, ikhtiar, dan berdoa. Fa'idha farugta fansab wa ila rabbika farghab. Terus kamu ikhtiar dan berharap kepada Tuhanmu. Kan begitu. Ya. Kalau ternyata kita ini selalu berkekurangan, ya memang ada orang yang diuji dengan itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Dengan kekurangan harta gitu. Nah, jadi gimana tuh? Ya udah, ibu terima bahwa ini bagian dari ujian anak-anak. Kita sebagai orang tua doakan. Semoga anak-anak yang diuji dengan kekurangan harta bisa melewati. Semoga cucu-cucu kita menjadi orang yang bersyukur. Anak cucu kita menjadi orang bersyukur. Kan itu wilayah. Kalau Anda terlalu dalam, ya, aduh, kenapa ya anak-anak teh meninggal sejahtera? Nanti Anda capek, Anda sakit, ya. Maka kita ini bertawakal ala Allah. Fa idza azamta fatawakal ala Allah. Kita nasihati anak kita untuk selalu bekerja keras, untuk selalu berdoa, untuk selalu berikhtiar, untuk selalu jujur supaya mendapatkan kepercayaan. Kan sebenarnya dalam hidup mah nomor 1 tuh jujur. Kenapa? Dari jujur itulah nanti kita dapat kepercayaan. Itu kan yang harus kita tanamkan pada anak cucu kita. Bahwa mereka diberi keleluasaan harta, alhamdulillah. Bahwa ternyata mereka diuji dengan kekurangan harta, ya doakan untuk bertabah dan bersabar. Itu wilayah kita, teman-teman sekalian, ya. Sebenarnya kita tuh harus percaya pada takdir Allah. Allah yabsutu rizqa liman yasha. Allah memberikan rezeki kepada yang Allah kehendaki. Wa yaqbid, dan Allah menahan rezeki kepada yang Allah kehendaki. Jadi ada yang oleh Allah dibukakan pintu rezeki. Saya dalam pergaulan itu menemukan orang yang usaha apapun sukses dia. Usaha itu sukses, usaha ini sukses. Sepertinya dibukakan jalan-jalan kemudahan. Ketika ngobrol, dia cerita, saya beli tanah tuh murah, Pak. Orang lain mah
semeter itu 20 juta, saya mah beli 5 juta. Coba, kenapa teman saya ini bisa dapat tanah semurah itu di tempat strategis? Ya, harga pasaran 15-20 juta. Kok dia bisa beli gitu ya? 5 juta gitu. Ya, beribu meter gitu, beribu-ribu meter. Nah, coba, kenapa? Ya Allah bukakan pintu rezeki untuk teman saya itu. Gitu. Lalu dia bikin kafe, kafenya ramenya luar biasa, gitu kan? Beli tanahnya murah, ya, terus kafenya maju, gitu loh. Saya cuma berpikir, oh iya ya, Allah bukakan pintu rezeki pada orang yang Allah kehendaki, gitu. Tapi ada orang yang seret gitu, usaha ini gagal, usaha itu gagal, gitu kan? Gitu. Jadi gimana? Ya udah, kita harus terima apapun yang Allah gariskan kepada kita. Wilayah kita mah ikhtiar dan doa. Itu wilayah kita. Begitu juga kita terhadap anak-anak. Ibu kan khawatir, kenapa ya anak mantu saya seret sekali hartanya, rezekinya. Ya udah ibu doakan. Mungkin anak mantu ibu diuji dengan kekurangan harta gitu. Ya. Nah makanya saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ketika kita diberi kemudahan rezeki, berterima kasihlah dengan cara berbagi. Coba Anda lihat di dalam surat Al-Qasas, ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau Allah memberikan kemudahan rezeki pada kita, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi kalau ada teman-teman kita mau wakaf tuh susah, seret gitu. Ya, karena memang rezekinya seret. Saya suka bilang, angkat kedua tangan, doakan. Bagi Anda teman-teman yang oleh Allah diberi kemudahan rezeki, ya, asa gampang aja. Hidup tuh asa nggak pernah susah gitu. Mau beli apapun bisa. Nah, harus lebih berterima kasih lagi. Karena Allah berkuasa mencabut rezeki itu kapanpun. Iya nggak sih? Coba Anda lihat. Ada nggak orang yang tadinya bergelimang dengan harta, sekarang jadi miskin? Coba lihat. Ada. Ada. Makanya ketika kita oleh Allah diberi titipan rezeki yang luas, berbagi. Ya, berbagi. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah? Siapa yang membantu orang yang sulit? Allah permudah dia. Dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya. Selama si hamba itu suka menolong orang lain. Jadi ketika kita bicara tentang ada sekelompok orang yang diuji dengan kekurangan harta, bersabar. Dan bagi teman-teman, sahabat percikan iman yang sekarang ini oleh Allah diberi kemudahan. Sampai-sampai Anda merasa asa susah gitu. Asa nggak susah. Mau beli ini bisa, mau beli itu bisa. Usaha ini maju, usaha itu maju. Banyak berterima kasih. Caranya bagaimana? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Banyaklah kamu berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Jadi usaha kita maju, lancar, rezeki kita luas, itu karena Allah memberikan amanah itu kepada kita. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Ya. Itu yang bisa saya jawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau orang tua ingin menghibahkan seluruh harta kepada anak-anaknya, apa boleh? Bagaimana hibah jika hanya akad saja, tapi belum diserah terimakan? Ya, kalau belum diserah terimakan bukan hibah atuh, ya. Jadi hibah mah gini, ya. Ya ini, teman-teman, Anda perlu bedakan antara hibah dan wasiat. Kalau wasiat itu pemberian yang baru jadi milik orang yang menerima setelah kita mati. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan, rumah ini untuk AA, rumah ini untuk teteh, rumah ini untuk adik, kalau papa sudah meninggal. Nah itu namanya wasiat. Ya.
wasiat. Dan wasiat itu nggak boleh kepada ahli waris. Innallaha qassama likulli warithin nasibahu minal mirath. Fala yajuzu liwarithin wasiyatun. Apa kata Nabi? Allah telah menetapkan pembagian waris dengan bagian-bagian yang jelas. Di Quran, di surat An-Nisa, ada ketentuan waris. Ya, anak dapat berapa, anak laki dapat berapa, istri dapat berapa kalau ditinggal suami, orang tua dapat berapa kalau ditinggal anak. Likulli warisin nasibah. Setiap ahli waris sudah ditentukan bagiannya. Fala yajuzu liwarithin wasiyatun. Maka tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Wasiat itu kita menyatakan sesuatu, memberi sesuatu setelah kita mati, baru jadi hak milik mereka. Nah, itu wasiat namanya. Ya. Lalu di dalam hadis lain, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Fala wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Nah, kalau saya baca pertanyaan Anda, orang tua Anda itu membagikan harta, tapi komitmennya baru diterima oleh anak setelah mati. Itu namanya wasiat. La wasiyata liwarithin. Tidak boleh. Kalau hibah, begini kalau hibah. Saya punya rumah nih, ya. Saya hibahkan pada anak saya. Dan itu ada akte hibah. Ya, ke notaris, akte hibah. Sehingga rumah itu langsung diproses menjadi milik anak saya. Makanya ada akte hibah. Kalau kita mau miliki rumah, ada akte jual beli kalau jual beli. Ada akte hibah kalau kita ngasih. Saya ngasih rumah sama anak. Nah, diproses di notaris. Saya menghibahkan rumah. Nah, dari akte hibah diubahlah sertifikat itu jadi nama anak saya. Itu baru hibah. Jadi saudara-saudaraku tercinta, jangan Anda campur adukan antara hibah dan warisan. Itu antara hibah dan wasiat. Ya, banyak orang yang saya sudah hibahkan, tapi tidak ada gitu, ya, serah terima. Nah, itu berarti bukan hibah. Nah, gitu. Saya punya perusahaan, saya hibahkan pada anak saya. Itu sudah ada. Anak saya si fulan sekian persen di perusahaan itu sahamnya. Anak saya yang kedua sekian persen, berarti saya hibah. Anak saya itu sudah ada di akte perusahaan. Saya hibah gitu. Tapi kalau begini mah, kalau papa meninggal nanti AA sekian persen, teteh sekian persen, itu wasiat namanya. Dan tidak boleh ahli wasiat kepada ahli waris. Nah, tolong teman-teman sekalian, kalau Anda hibah, urus dari sekarang. Ya, urus dari sekarang. Karena kalau tidak diurus dari sekarang, tidak ada serah terima, itu statusnya diwasiat. Dan wasiat kepada ahli waris tidak sah. Karena ahli waris mah mendapatkan hartanya melalui warisan. Itu dalam konsep hukum Islam. Gitu, ya. Nah, makanya kepada teman-teman notaris, Anda harus belajar apa itu wasiat, apa itu hibah. Karena ada kejadian, ya, di akte notaris hibah, tapi di situ ada kalimat kalau sudah meninggal, yaitu jadi wasiat walaupun judulnya hibah, gitu. Itu secara hukum syariat, ya. Secara hukum syar'i. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda mau menghibahkan, hibahkan. Boleh, boleh. Boleh. Saya sekarang masih hidup, ya. Saya hibahkan. Sehingga nanti
warisan yang akan dibagikan adalah yang belum dihibahkan. Misalnya, ini contoh saja. Saya menghibahkan rumah pada anak saya. Ke-1, kedua, ketiga, udah dihibahkan. Sudah nama mereka gitu. Saya meninggal, saya cuma punya tabungan misalnya. Ya, saya punya tabungan. Nah, jadi yang dibagikan kalau saya meninggal, yang jadi warisan anak-anak dan istri saya itu adalah yang tabungan itu. Jadi rumah semua udah saya hibahkan. Rumah sudah bukan nama saya lagi, udah nama anak-anak gitu loh. Ya kan? Gitu. Nah, saya meninggalkan apa? Tabungan misalnya. Ya, tabungan. Maka ketika saya meninggal, yang dibagi waris yang mana? Yang tabungan itu. Karena itu yang belum saya hibahkan gitu. Ya. Yuk benerin teman-teman ya. Cara kita mengatur harta. Jangan salah loh, harta itu milik Allah, bukan milik kita. Kita mah cuma diamanahi. Makanya aturlah harta itu dengan hukum Allah. Kalau Anda mau lewat warisan, ya warisan. Warisan Islam ya, bukan warisan dengan hukum adat, bukan. Kita orang Islam, sudah diadopsi hukum waris Islam dalam ketentuan hukum di negeri kita. Berarti tidak ada alasan kita menggunakan hukum adat. Kita pakai hukum Islam kalau kita orang Islam. Warisan dengan cara hukum Islam. Silahkan. Harta itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah. Jadi apa yang ada di genggaman kita sekarang ini titipan Allah kepada kita. Ya. Lalu bagikanlah titipan Allah itu sesuai yang Allah inginkan. Yaitu dengan apa? Hibah. Ya. Dan warisan kepada ahli waris. Wasiat itu kepada yang bukan ahli waris. Contoh, saya punya anak angkat misalnya. Nah, saya boleh berwasiat pada anak angkat saya. Karena anak angkat itu bukan ahli waris. Teman-teman, Anda yang punya anak angkat, catat ya. Anak angkat itu nggak dapat warisan. Anak angkat itu nggak dapat warisan. Anak angkat itu dapatnya dua jalur. Boleh hibah, boleh wasiat. Nah, Anda yang punya anak angkat, boleh Anda hibah. Ya, Anda hibah gitu loh. Atau Anda bikin wasiat. Bila saya meninggal, maka anak angkat saya mendapatkan harta sekian-sekian. Tapi, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Ats-tsulusu katsir. Ats-tsulusu katsir. Kata Nabi, maksimal wasiat harta itu 1/3 saja. Jadi Anda, teman-teman yang punya anak angkat, kalau mau ngasih harta, jalurnya bukan warisan. Bukan. Jalurnya hibah atau wasiat. Kalau hibah, nggak ada batasan. Hibah mah semuanya juga boleh hibah mah. Dan hibah mah bisa ke ahli waris, kepada orang lain juga bisa hibah. Gitu loh. Bisa. Hibah mah kepada siapapun boleh gitu. Kepada anak, kepada orang lain, kepada siapapun hibah itu boleh gitu. Ya. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Kepada anak angkat boleh wasiat. Dan anak angkat bukan ahli waris. Jadi tidak masuk dalam ruang lingkup orang-orang yang menerima waris anak angkat itu, ya. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab, ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon penjelasan. Anak saya punya utang puasa 2 hari dan punya 2 nazar. 2 hari nazar. Oh, jadi puasa utang 2 hari, puasa nazar 2. Dia berniat mau disambungkan. Pas sahur yang keempat dia lupa bahwa niatnya itu dari awal kodok. Dia langsung nanya, apakah puasa nazarnya harus dibayar ulang atau bagaimana? Mohon penjelasan Ustadz. Ya, puasa nazar ya dan puasa qadha dua-duanya wajib. Jadi teman-teman, Anda yang bernazar puasa ya,
saya mau puasa nazar. Kalau saya lulus ujian, saya mau puasa 3 hari, itu nazar. Saya nazar puasa 3 hari. Maka puasa nazar itu wajib. Puasa qadha juga wajib. Nah, untuk kasus yang tadi, dua-duanya wajib. Maka tidak ada masalah sebenarnya. Ya, kalau niatnya qadha, tapi kemudian lupa bahwa sebenarnya yang dua lagi mah nazar. Iya, sebenarnya saum nazar tuh saum qadha yang harus dibayar gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Yang tidak boleh, nih yang tidak boleh, Anda niat saum Senin atau saum Kemis. Nah, niatnya kan saum sunnah, oke? Nah, Anda niat saum sunnah, udah gitu teh. Iya ya, aku teh punya qadha ya. Udahlah, itu niatnya untuk qadha saja. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau Anda niat saum sunnah, Anda bahkan selesai saum sunnah, Anda baru ingat, oh iya ya, aku teh punya hutang qadha, ya udahlah aku bayarin qadha saja. Nah, itu nggak boleh. Innamal a'malu binniyat. Karena yang satu niatnya sunnah, yang satu niatnya wajib. Nah, sementara yang dialami oleh anak Anda, sebenarnya saum nazar itu qadha gitu loh. Sebenarnya, artinya sesuatu yang harus dibayar dan wajib gitu loh. Nah, anak Anda itu niatnya qadha, ya. Padahal ada 2 hari itu teh saum nazar. Nah, qadha itu kan saum wajib. Ya. Jadi saum nazar itu statusnya sama dengan saum qadha. Artinya wajib. Maka selama dalam tataran wajib itu mencukupi. Artinya ya anak Anda tidak perlu saum lagi. Ya cukuplah. Dengan niat qadha itu sudah mencukupi, menutupi nazarnya. Yang tidak boleh tadi saum sunnah, ya, niatnya saum sunnah. Oh iya, aku teh pernah bernazar. Udahlah itu anggap sebagai bayar nazar. Nah, itu tidak boleh. Maka Anda harus saum lagi, nawaitunya niatnya saum nazar. Karena yang kemarin mah saum sunnah gitu ya. Nah, ini yang di dalam Al-Qur'an dikatakan la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Jadi yang dimantapkan dalam hati bahwa kita bernazar. Nah, maka itu ada konsekuensi-konsekuensinya, ya, gitu. Oke. Terus ada hadis lagi yang mengatakan man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaklah nazar itu diwujudkan. Wa man nadzara ayya'siyahu fala ya'sihi. Tapi kalau siapa yang bernazar untuk maksiat, haram untuk diwujudkan. Pokoknya mah aku kalau lulus kuliah, aku mau tahajud 7 hari. Nah, itu tahajud itu sunnah. Tapi menjadi wajib. Karena Anda sudah menazarkan untuk diri Anda. Jadi suatu yang sunnah, kalau sudah dinazarkan, itu menjadi wajib. Gitu loh. Ya. Nah, makanya kata Nabi, siapa yang bernazar untuk taat, hendaklah dia laksanakan. Nah, siapa yang bernazar untuk maksiat, jangan dilaksanakan. Aku mah kalau lulus ya, pokoknya aku mau minum minuman keras deh. Ya, aku mau minum beralkohol deh. Nah, itu haram. Anda nazar, tapi mengandung maksiat, fala ya'sihi. Maka tidak boleh nazar itu diwujudkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan jamaah percikan iman selalu diberkahi Allah. Amin, amin. Izin bertanya, beberapa hari lalu Ustaz pernah membahas pertanyaan masjid yang dibangun dari anggaran pemerintah APBD. Dan ada anggapan bahwa itu masjid syubhat. Karena APBD itu salah satu unsurnya dari pajak. Sebagiannya adalah haram, ya, gitu. Bagaimana dengan kami waktu kuliah dapat beasiswa dari anggaran pemerintah terus bekerja sebagai PNS, mendapatkan gaji, sumbernya juga kan sama, Ustadz. Ada bagian dia yang haram. Apakah gaji kami syubhat? Nah, ini beda, saudara-saudara sekalian. Jadi gini ya, saya ingin jelaskan lagi, ya. Saya ingin jelaskan lagi. Kan saya itu mengklarifikasi
Kenapa akhir-akhir ini ada yang mengatakan masjid yang dibangun dari APBD itu syubhat? Saya jelaskan. Karena APBD itu salah satu sumbernya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itulah penyumbang terbesar dari APBD. Misalnya di Jawa Barat, tahun 2022, 31 triliun, 21 triliunnya itu dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu dari pajak-pajak. Nah, pajak itu ada yang clear, halal, ya. Pajak bangunan, pajak tanah, pajak jual beli, bla bla bla. Tapi jangan salah, ada juga pajak diskotik, pajak hiburan malam, pajak minuman keras, ya, gitu. Sehingga bercampurlah pendapatan asli daerah itu dari pajak yang haram dan dari pajak yang halal. Karena bercampur digunakan untuk masjid, syubhat. Itu saya menjelaskan, bukan berarti saya menuduh masjid itu syubhat, bukan. Menjelaskan itu alasannya kenapa disebut syubhat. Dari 1 triliun ya pembangunan masjid, ya 10% aja dari pajak yang syubhat itu, dari pajak minuman. Kan kita nggak susah membedakan, ya. Karena dicampur semuanya masuk. Dari 1 triliun misalnya pembangunan masjid, ya 10% aja. Berarti kan 100 miliar. Mungkin ada yang jadi karpetnya, mungkin ada jadi kerannya, mungkin ada yang jadi menaranya, kan kita nggak tahu, ya kan gitu. Makanya orang bilang syubhat. Nah itu, jadi langsung diwujudkan dalam sebuah benda. Kalau Anda beda lagi. Anda itu bekerja sebagai PNS. Jadi Anda dibayar oleh pemerintah karena Anda bekerja. Maka itu halal 100%, tidak ada yang syubhat. Ya nggak? Anda jadi guru. Jadi guru PNS. Digaji oleh pemerintah. Pemerintah duitnya dari mana? Dari pajak-pajak itu. Tapi masalahnya Anda itu mengajar, bekerja. Beda dengan dalam bentuk masjid misalnya. Kan gitu. Benda itu. Kalau ini mah Anda bekerja. Jadi Anda tidak perlu ragu dengan gaji PNS Anda. Kenapa? Anda bekerja. Saya kasih ilustrasi begini. Saya jualan mie kocok. Saya jualan mie kocok. Di terminal, saya jualan mie kocok. Yang beli itu ada yang penumpang segala macam. Tapi di antara yang beli itu, saya tahu ada tukang palak. Ya. Preman di situ beli ke saya. Saya tahu duitnya itu malak gitu loh. Ternyata saya tahu juga ada copet yang juga beli jualan saya. Pertanyaan saya, boleh nggak sih? Halal nggak sih duit yang saya terima dari tukang copet itu? Saya jualan mie kocok. Saya terima uangnya dari tukang copet. Pertanyaan saya, halal nggak duit saya? Halal nggak? Halal. Karena saya mah jualan mie kocok. Bahwa ternyata dia itu nyopet, bahwa dia itu malak, itu mah urusan dia gitu. Nah, sekarang saya jadi PNS. Saya bekerja. Saya melaksanakan kewajiban saya. Sebut sajalah saya jadi guru PNS. Atau Anda menjadi karyawan PNS di kabupaten, ya, kota. Nah, pertanyaan saya, Anda dapat uang dari pemerintah itu karena apa? Karena Anda bekerja. Itu mirip seperti saya jualan mie kocok. Orang yang beli ke saya itu pencopet. Transaksi saya dengan pencopet itu, saya jualan mie kocok. Berarti hasil duit dia, itu mah tanggung jawab dia gitu loh. Nah sekarang saya jadi PNS. Ya, digaji oleh pemerintah. Duit pemerintah itu ada juga yang diambil dari pajak-pajak yang haram. Dari pub lah, dari minuman keras lah, ya kan gitu. Dari diskotik lah, ahli tempat-tempat maksiat. Nah, saya digaji gitu loh. Saya digaji oleh pemerintah, ya terserah itu mah pemerintah duitnya dari mana. Yang jelas saya bekerja sebagai PNS. Ya, yang jelas saya dapat beasiswa gitu. Saya mahasiswa. Ya saya belajar dan saya mempertanggungjawabkan.
beasiswa itu dalam bentuk bahwa studi saya benar gitu loh. Bahwa ternyata di dalam uang itu ada yang haram, itu mah urusan mereka. Tapi yang jelas saya melakukan sesuatu. Nah itu teman-teman agak beda gitu loh. Logikanya itu beda. Jadi jangan disamakan dengan yang masalah yang masjid itu gitu loh. Jadi logikanya itu berbeda ya. Semoga logika-logika tadi bisa Anda terima ya gitu. Demikian saudara-saudaraku tercinta, semoga Allah meridhoi kita, mengampuni kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.